Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, mari sebelum kita memulai majelis belajar kita malam hari ini, kita awali dengan membaca istighfar. Kemudian kita sama-sama membacakan Al-Fatihah untuk niat baik kita ini, niat belajar agama. Dan semisal daripada kebaikan Fatihah ini juga kita mintakan kepada Allah, kiranya Allah memberikan kebaikan kepada tokoh-tokoh guru-guru kita yang telah mendahului kita. Begitupun kepada saudara-saudara kita yang tergabung dalam majelis belajar agama di dalam majelis Nahdlatul Islam ini, kiranya mereka orang-orang yang kita kasihi dan sayangi, termasuk keluarga-keluarga besar kita, mendapatkan perlindungan Allah, mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah, hingga akhirnya kita semuanya nanti kita berharap ketika satu masa nanti kita akan mengakhiri perjalanan hidup kita di dunia ini dalam keadaan selamat, begitupun nanti sampai kepada kampung akhirat dengan selamat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Khususan ala hazini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk pelajaran akidah ya yang berjudul, beberapa minggu yang lalu kita sudah menuliskan materi yang berjudul tentang asal kejadian manusia. Dan ayat-ayatnya sudah diturunkan. Tentu tidaklah bisa semua kita bahas, melainkan di rumah masing-masing untuk membuka Al-Quran dan membacanya
Mudah-mudahan dari sebab usaha kita belajar di rumah, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kepahaman kepada kita. Tapi kalau kita nggak ada usaha buat membacanya, maka berat untuk kita bisa mendapatkan kepahaman tentang judul materi yang kita pelajari. Pelan-pelan membacanya, ya, nggak usah buru-buru. Di majelis yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah, ya, sampai hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa bersama-sama untuk saling menyemangati, ya, untuk saling mencontohkan satu dengan lainnya agar tetap serius, tetap sungguh-sungguh di dalam berusaha untuk usaha yang baik ini, belajar agama. Karena memang masa seperti ini, ya, telah sama-sama kita pahami dan kita saksikan, ini tidak akan terulang kembali. Waktu yang sudah kita jalani tidak akan terulang kembali. Artinya waktu itu semakin hari semakin limit, semakin habis tanpa kita sadari. Usia kita semakin dekat untuk kita kembali kepada Allah. Oleh karenanya dari sebab waktu kita yang minim, ya, maka berusahalah kita dengan segigih-gigihnya, dengan sekuat-kuatnya lah, dikuat-kuatkan untuk bisa tetap terus belajar agama. Terus bercita-citalah kita, ya, sampai selesai urusan kita, barulah berhenti kita mengaji, belajar agama. Salawat dan salam tercurah kepada Nabiullah Habibullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita sedikit mengupas tentang asal kejadian manusia ini, nanti kita tambahkan materi lagi, ya. Bahwasanya kemarin sudah dibahas 7185, 5120, ya. Sudah kita bahas. Kemudian ada 5121, ya. Itu juga sudah mungkin dibahas. Itu potongan ayat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di surah 51 ayat 21 itu ada ayat Al-Qur'an wa fil ardi, ya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi ada beberapa ayat atau dalil-dalil kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Di bumi ini ada tanda-tanda, ada dalil-dalilnya, ada tanda-tandanya, ada dasar-dasarnya, ya, tentang kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Kalau nggak yakin, ya dia nggak ada pikirannya buat melihat tanda-tanda yang Allah ciptakan ini. Makanya kenapa di dalam Al-Quran orang-orang yang berakal itu sebetulnya adalah orang-orang yang berzikir. Orang-orang yang berpikir itu, berakal itu, yang dia mau berpikir itu sebetulnya adalah orang-orang yang pandai dan ahli berzikir. Sebab dengan dia melihat segala sesuatunya, dengan dia mendengar, dengan dia merasakan, dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia rasakan, terangsang akalnya buat berpikir. Nah, dari yang dia lihat ini, ketika dia berdiri, duduk, dan berbaring, ya, sambil dia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Ini tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar. Silih bergantinya siang dan malam. La ayati liulil albab. Itu di Ali Imran, ya, 190 ayat 190 sampai 191.
terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal ini orang-orang yang mau mikir, yang berpikir. Yang berpikir ini yang mana? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mau memikirkan. Alladzina yazkurunallaha, yaitu orang-orang yang ingat, yang mau memikirkan tentang kebesaran Allah itu. Dikala dia berdiri, wa qu'udan wa 'ala junubihim, ya, ketika dia duduk dan ketika dia berbaring, sambil dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dalam keadaan sia-sia. Subhanaka faqina azabannar, maka maha suci Engkau ya Allah, peliharalah kami daripada siksaan api neraka. Shadaqallahul azim. Jadi ini sudah disebut oleh Allah. Ya, kalau kita ini sebagai makhluk yang dikaruniai akal fikir, sebenarnya yang berpikir itu yang mana? Yang ingat dia kepada Allah. Kalau dia nggak ingat kepada Allah, buntu pikirannya pasti. Apalagi perasaannya, ya, dia tidak akan bisa merasakan, ya, bagaimana Allah memerintahkan dirinya, apa yang harus dikerjakannya, nggak tersentuh hatinya, nggak terasa dia. Apa yang dia lihat tidak menjadi satu peringatan, tidak menjadi satu petunjuk, tidak menjadi satu tanda-tanda dari kebesaran Allah itu. Apa yang dilihatnya? Nah, inilah yang kita pelajari dari materi asal kejadian manusia ini. Di bumi ada beberapa ayat, kata Allah tadi kan. Kalau di Ali Imran sudah jelas kan, dalam penciptaan langit dan bumi, siang bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, di ayat ini lebih jelas lagi, surat 51 ayat 21. Di bumi ada beberapa ayat, kata Allah. Ayat ini artinya apa? Tanda. Jadi kan susah kita kalau kita nggak ada tanda untuk kita bisa kenal dengan Allah, untuk dekat dengan Allah, itu tandanya nggak dikasih sama dia, mungkin kita pun bingung. Dari mana kita mulai menuju kepada kebenaran itu? Kematian itu juga tanda bahwasanya kehidupan di dunia ini semuanya tidak ada yang abadi. Bahwasanya kita akan kembali ke kampung akhirat melalui sebab kematian. Nah, itu juga tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Tadinya ada, jadi nggak ada, kan begitu. Dari ada, ditiadakan, dan diadakan kembali. Dan dikumpulkan nanti, dibangkitkan kembali. Itulah proses perjalanan hidup kita. Nah, ini satu hal yang nyata, yang semua bisa lihat, tapi dengan dia melihat itu, dia tidak bisa berpikir. Kenapa dia tidak bisa berpikir? Suatu saat dia yang akan mati, karena dia lupa kepada Allah. Kenapa dia lupa kepada Allah? Karena tak hendak dia zikrullah, tidak dia berzikir kepada Allah. Berzikir ini maknanya luas. Bukan hanya zikir batiniah. Dalam setiap detakan jantung yang berdetak itu kita sebut kalimat Allah. Tapi memulai segala aktivitas kita dimulai dengan membaca basmalah. Ya, itu zikir juga kepada Allah. Mengakhiri setiap pekerjaan dengan ucapan alhamdulillah, itu juga zikir kepada Allah. Atau al-kalimatut thayyibah sedekah. Ya, berkata-kata yang baik itu juga merupakan sedekah. Mana kalimat yang baik itu? Itulah yang kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu juga orang-orang yang berzikir kepada Allah. Jadi makna zikir ini sangat luas. As-sholatu li zikri, ya, salat itu juga jalan untuk mengingat Allah. Ya kan? Nah, segala kebaikan yang kita lakukan karena itu merupakan perintah Allah, itu juga masuk dalam kategori orang yang berzikir kepada Allah. Nah, jadi luas makna daripada zikir. Nah, hari ini tentang asal kejadian manusia, Allah
pastikan gitu. Di bumi ini ada tanda-tanda, kata Allah. Maka siapa yang bisa melihat tanda-tandanya itu, insya Allah terpelihara imannya. Ya, akan tumbuh kesabarannya kalau nampak tanda-tandanya. Macam mana kita menanam? Faktanya begitu. Yang ditanam aja tandanya nggak nampak mau tumbuh. Gimana kita mencipta semangat? Ya kan? Tapi kalau apa yang ditanam itu nampak tandanya, bahwasannya yang ditanam itu bakal tumbuh dan nampak ciri-ciri dia mulai tumbuh, senang hati kita. Nah, tanda-tanda yang Allah tunjukkan kepada kita inilah menjadi satu keyakinan kepada diri kita. Bahwasannya memang apa yang Allah katakan adalah hak. Benar adanya. Nah, cuman persoalan kita ketika sudah diperingatkan oleh Allah yang namanya kebenaran yang nyata yang kita lihat di depan mata, yang bisa kita rasakan, ya kan? Kita diuji di situ. Bertambah tidak iman kita kepada Allah. Karena setiap waktu kita diuji terus, ya, sampai kematian itu sampai kepada diri kita. Ketika kita sudah selesai urusan kita di dunia, selesailah ujian hidup di dunia. Tapi kalau belum selesai urusan kita di dunia, jangankan itu, satu tarikan napas itu kalau memang masih rezeki kita, belum mati kita. Bahasa kasarnya begitu. Walaupun udah sesak-sesak, cengap-cengap, tapi kalau masih ada jatah untuk bernapas, tak mati kita. Begitulah Allah itu, ya, menetapkan ketentuannya itu, ya, disesuaikan. Allah tidak pernah ingkar janji. Bila kematian datang itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Segala sesuatunya sudah menurut qada dan qadar daripada Allah. Menurut ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Dan dari ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Surat 86 ayat 5. Potongan ayat dia. Wa fi anfusikum afala yubsirun. Itu potongan ayat. Begitu pula dalam pada dirimu sendiri. Apa tiadakah kamu memperhatikannya? Nah, pada diri kita sendiri. Kenapa kan? Udah mulai berkurang power, tenaga, udah jelas, nampak nyata. Kalau dulu masih gadis, masih belum punya anak, masih lajang, jenggotnya belum lagi putih, masih hitam. Wah, kalau ngangkat 80 kilo, 70 kilo mungkin sebentar aja. Ibu pun masih bisa lari. Sekarang apa bisa suruh lari, habis itu cengap-cengap. Nah, ini fakta. Bahwasannya yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita ini, seiring waktu berjalan diambil balik lagi sama Allah. Nah, ini tanda pada diri kita sendiri. Buktinya apa? Kita sudah mulai berangsur-angsur itu melemah tubuh kita. Lemah. Lama-lama masuk ke dalam lemah. Kalau udah tanah katanya. Kembali kepada tanah. Kemudian di surah yang lain. Di surah 80 ayat 18. Potongan ayat juga dia di sana. Ya. Gimana bunyinya? Kalian juril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah ia dijadikan. Ini kan judulnya asal kejadian manusia. Allah suruh ini. Siapa yang suruh? Allah. Allah katakan, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Surat Al-Alaq gitu kan? Bukan ya. Tapi di situ ada ya. Di Al-Alaq ada juga kayaknya kalimat ya. Surat Al-Alaq. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Ada ya? Di Al-Alaq ada kayaknya kalimat itu. Tapi ini disebut di surat 80 Abasa. Ya. Maka hendaklah enggaklah surat 86 ayat 5 nih ya, surat 86 ayat 5. Betul. Surat 80 surat berapa?
80-18 ya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah ia dijadikan. Tadi kan judulnya asal kejadian manusia. Udah tahunya kita asal kejadian kita dari tanah, kan ya kan? Nah, jadi maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah ia dijadikan. Kemudian suruh perhatikan tanah tuh. Perhatikan tanah. Kadang-kala kita kan jarang mau suka nengok tanah tuh. Tapi kalau nengok duit, kita suka. Nengok rumah kita yang cantik, kita suka. Nengok apa lagi? Nengok cucu-cucu kita, sehat-sehat, lucu-lucu, kita suka nengoknya. Itu kesenangan hidup di dunia. Nah, di ayat ini, Allah perintahkan maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah ia dijadikan. Tahunya kita dijadikan daripada tanah. Coba perhatikan tanah itu. Sehari ini kita berdiri di atas tanah, tapi besok kita akan berada di dalam tanah. Mata kita kembali kepada asalnya. Ada 3-nya di dalam tubuh kita manusia ini yang paling lama proses hancurnya. Rambut, kuku, gigi, 4, satu lagi tulang. Ada 4 macamnya nih. Ada tulang, ada rambut, ada gigi, ada kuku. 4 organ tubuh kita inilah yang nanti setelah yang berhubungan dengan kulit itu habis, itu yang masih tinggal dulu. Tapi lama-lama akan habis semuanya. Satu yang akan habis sampai hari kiamat. Dari anggota tubuh kita ini. Itulah yang disebut dengan tulang sulbi. Nah, tulang sulbi ini letaknya itu di sebelah mana? Wallahu a'lam, yang ada di belakang dekat. Belakang sana lah dia itu. Cuman kecil tulang sulbi itu. Itu yang tak hancur. Nah, itu nanti akan menjadi dasar di mana kita dibangkitkan kembali. Melalui dari tulang sulbi kita itu. Dibangkitkan kembali kita. Dikembalikan utuh lagi keadaan jasmania kita. Dari tulang sulbi orang yang meninggalin. Nah, cuman kecil dia, tidak menjadi satu perhatian sama banyak orang. Paling orang kalau nengok kuburan, yo tengkorak, ya tulang kakinya, tulang tangannya. Nggak ada ditanya, mana tulang sulbinya? Ada di sana. Cuman tidak menjadi banyak perhatian orang. Nah, ini dia ya. Dari apakah dia dijadikan Tuhan? Ya. Min ayyi syai'in khalaqah. Itu di surat 15 ayat 26. Ya, surat 15 ayat 26. Itu potongan ayat. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah dia dijadikan Tuhan? Baru di surat 15:28 ya. Walaqad khalaqnal insana min salimin hammai masnun. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dari tanah ya. Walaqad khalaqnal insana min salimin hammai masnun. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dari tanah dan dari tanah hitam yang telah berubah. Dari tanah hitam yang telah berubah. Berubahlah. Ya kan, macam mana nggak berubah? Orang manusia sekarang beda dengan manusia yang awal. Manusia yang sekarang berasal dari saripati tanah. Tumbuhan yang hidup di atas tanah menyerap makanan melalui tanah. Kan itu. Ini nanti setelah ini kita bahas ini ya. Nah, jadi dari buah, tanaman, pohon-pohon, sayur-sayuran yang tumbuh dari tanah itulah yang kita makan. Kan gitu kan? Jadi yang kita makan sekarang itu bernilai saripatinya. Tidak langsung dari tanah itulah pula. Tapi melalui tumbuhan yang tumbuh di atas tanah itu. Cabai, bawang, tomat, ubi, padi. Ya kan? Sampai semua pohon-pohonan ini. Dari saripati tanah dia makannya. Nah, dari situlah yang kita makan. Maka bagian daripada tanah itulah yang tumbuh di diri kita ini. Baru bisalah kita besar.
Tapi kalau tak bisa tumbuh tanam-tanaman itu, mungkin kita pun tak bisa besar-besar. Yang jelas mau binatang ternak sekalipun. Dari mana binatang ternak itu ngambil minumnya? Dari tanah. Dari mana binatang ternak makan rumput? Dari tanah. Binatang ternak juga kita makan. Jadi sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dari tanah dan dari tanah hitam yang telah berubah. Ya. Kemudian di surat yang lain, di surat 15 ayat 28, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq basyara min salsali min hama'i masnun. Ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah kering, dari tanah hitam yang telah berubah. Inilah yang disebutkan oleh Allah, diperuntukkan awal manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Allah katakan, ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah kering, dari tanah hitam yang telah berubah. Kemudian lebih jelasnya lagi di surat 35 ayat 11. Wallahul khalaqakum min turab. Ya. Allah menciptakan kamu dari tanah. Ya. Summa min nutfah. Kejadian yang mula-mula yaitu Adam. Kemudian dari mani. Ya. Summa min nutfah. Kemudian dari mani. Nah, itu setelah Nabi Adam diciptakan sudah jadi manusia, baru penciptaan manusia itu tidak lagi dari tanah yang dibentuk. Maka Allah katakan itulah anak cucu keturunan Adam. Ada Habil dan Qabil, ya kan? Anaknya yang dilahirkan oleh istri daripada Nabi Adam, Siti Hawa, yang pada akhirnya mereka berselisih. Ya kan begitu dalam sejarahnya. Terjadilah pembunuhan pertama karena ada iri dan dengki. Kan begitu. Akhirnya meninggallah salah seorang daripada anak Nabi Adam alaihissalam. Summa min nutfah, ya. Summa ja'ala lakum azwaja. Kemudian dia menjadikan kamu berjodoh-jodohan, laki-laki perempuan, ya kan? Nah, disebut di sana kan? Wa ma tahmilu min unsa wa la tabda'u ila bi'ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammar wa la yunqasu min umri ila fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yashirun. Kemudian dia menjadikan kamu berjodoh-jodohan, laki-laki perempuan. Tidak adalah dikandung perempuan, tidak pula yang dilahirkannya, melainkan dengan pengetahuannya Allah. Tidak bertambah umur orang panjang umur, dan tidak pula kurang umurnya, melainkan termaktub dalam kitab yang diketahuinya. Sesungguhnya demikian itu mudah bagi Allah. Kemudian dijadikan lagi di surat 23 ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dari sari tanah. Nah, ini yang sekarang. Dari mulai anak Adam, cucu keturunan Adam kita diciptakan dari sari tanah. Tanaman yang tumbuh dari tanah itu, tanaman itu yang kita makan. Nah, ini maksudnya itulah jadi nutfah, ya kan? Kalau bahasa medisnya itu air mani yang itu dimiliki oleh kaum laki-laki, ya kan? Nah, nanti lebih jelasnya di surat Al-Quran, nanti lebih jelasnya disebut lagi sama Allah, ya. Di surat 23 ayat 14, potongan ayat. Summa ja'alnahu nutfatan min qarar makin.
Summa ja'alnahu nutfatun fi qararin makin. Kemudian kami jadikan air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh rahim. Jadi kita laki-laki itu dari apa yang kita makan, maka saya katakan kalau kita laki-laki sampai umur 70 sampai umur 80 kita menghasilkan terus, Pak. Tapi kalau mama-mama ini, ibu-ibu ini ya, dia pun punya rahim. Di rahim itu ada yang namanya sel telur. Sel telur inilah bakal nanti menjadi bibit. Ketika dibuahi oleh sperma itu, itulah menjadi yang namanya janin, yang kemudian menjadi embrio janin, menjadi anak dan akhirnya jadi manusia yang dilahirkan. Nah ini dari usia ya, umumnya perempuan itu masa-masa dia mulai artinya dewasa itu semenjak dia menstruasi, maaf Bu ya, semenjak dia mamnu itu kita bilanglah dari umur 14 atau 13 tahun ataupun 10 tahun, ada bergantung nggak sama setiap perempuan itu ya, kesuburannya nggak ada yang sama, ada yang nggak haid gitu ya, karena ada penyakit. Nah ini berhentinya di usia 45 sampai ke 50 itu sudah off, sudah tidak lagi ada menstruasi, artinya dia sudah tidak bisa reproduksi anak. Nah itu, jadi sudah limit kalau perempuan, tapi kita laki-laki enggak. Nah, makanya disebut di sini. Kemudian kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Tempat menyimpan air mani itulah sel telur. Nah, sel telur itu banyak di dalam rahim seorang wanita, ya. Jadi ketika dia itu tidak dibuahi, Pak, tidak dibuahi, dia pecah. Nah, dia pecah inilah yang kejadian setiap bulannya itu ada menstruasi. Keluarlah itu menjadi darah kotor karena nggak diolah, karena nggak digunakan, dia keluar. Nah, seperti itulah siklus perjalanan seorang perempuan ini. Tapi ketika dia punya pasangan, ya ketika dia dibuahi, maka disimpan di dalam rahim, kata Allah. Ya, air mani itu disimpan di dalam rahim. Rahim ini salah satu asma Allah. Ya, Rahman Rahim, penyayang. Jadi perempuan punya satu kelebihan daripada kita laki-laki. Yang pandai menyayangi itu memang cuma perempuan. Kalau kita sayang juga, tapi masih jauh dibanding mama-mama ini. Paling pandai dia perkara menyayangi. Kalau kita nggak sabar, apalagi udah anak nangis saja nggak siap-siap. Sekarang ya udah tua, nengok anak nangis sudah terbiasa, udah tua. Waktu masih muda-muda dulu, apa nggak nyunyut kepala kita? Nengok anak-anak nangis saja, ujung-ujung anakmu itu, gitu. Kalau apa? Ya apa bukan anakmu bang, gitu. Maksudnya kalau anak kita kalau dia budi gitu, tapi kalau lagi rewel, lagi sakit lagi, ya Allah ya Karim, wah 24 jam. Apalagi anak ini masih menyusuin gitu, panas pula badannya, nggak bisa lepas dari gendongan, ya kan Bu? Sampai makanya durhaka lah anak-anak nih kalau lupa dia sama mak sama ayah. Durhaka lah kita nih kalau lupa kita. 24 jam nggak bisa lepas, sampai tak mandi-mandi kadang-kadang mak mikirkan anak tadi. Asal ditinggal nangis dia. Ya. Nah ini diberikan itu di dalam rahim seorang perempuan ini. Berarti perempuan itu memang secara fitrah itu orangnya amanah rupanya. Patutlah dia makhluk terkuat di muka bumi itu sebetulnya bukan laki-laki, perempuan. Ya, bayangin lah kalau kita pikir-pikir kan, 3,5 kilo. Tiap hari makin besar di perut itu anaknya itu, 3,5 kilo, kemana pun dibawa. Wah nggak kebayang sama kita. Disimpan di dalam rahim itu, kata Allah. Air mani itu disimpan dalam rahim jadi anak. Tidur telentang, sesak napasnya, mereng pun capek, ke kiri salah,
telentang salah, telungkup nggak bisa, ke kanan pun salah, apalagi udah deket-deket masa mau lahiran, ya Allah, nyepak. Saya ingat waktu ibu di rumah lagi hamil tua itu kan, saya pegang perut, macam ada tangan-tangan keluar gitu, di perut. Orang duduk, apa ini? Ngeri kali gitu. Nah itu gitu, ada yang bergerak-gerak di dalam gitu. Kalau macam kita, Pak, macam mana lah tuh kayak gitu. Nah itulah Allah itu. Disimpan, makanya perut perempuan tuh lebih tebal. Setelah diteliti sama orang medis, begitu dibelah itu perut perempuan, seratnya lebih tebal lagi daripada kita laki-laki. Perut laki-laki tipis, perut perempuan itu tebalnya luar biasa. Ya bayangin, dari segini perutnya bisa segini pula, macam karet dia gitu. Nah itulah maha kuasanya Allah itu kan. Dan yang dipercaya menyimpan yang namanya bakal anak itu cuma perempuan yang dipercaya sama Allah. Makanya hati-hati kita, janganlah kita bergaduh sama pasangan kita. Kita lahirnya dari mana? Dari rahim mak kita. Jangan kita gaduhi pasangan kita, jangan kasar-kasar kita. Kalau kasar kita sama dia, istighfar kita. Kita manusia biasa kan, bisa silap juga. Cuman kalau kita belajar agama, insya Allah, ya kita teringat sama mak kita. Jadi hari ini orang yang sabar dengan kita, mendampingin kita adalah pasangan hidup kita. Dia sabar kali ngadapin kita, doakan kita, nggak pernah dia minta duit. Bang, abang kalau mau kudoakan minta duit, abang nggak ada, dia bilang gitu. Doakannya aja, mau ada duit, mau tak ada duit, asal sholat dia. Kan ibu doakan kami para suami kan, doakan terus sama Allah. Jadi kemudian kami jadikan air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, rahim. Rahim itu adanya cuma di tempat perempuan. Nggak bisa laki-laki itu dioperasi, dipasang rahim di dalam, nggak bisa. Nah, belum bisa ada manusia yang mampu, dan nggak akan pernah mampu manusia. Cuman Allah yang bisa bikin kayak begitu. Nah, untuk lebih jelasnya tentang perjalanan sperma ini kita tengok di surat 23 ayat 14. Summa khalaqnal nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqah mudghatan fa khalaqnal mudghata idhamah fakassawnal idhamah lahma summa ansa'nahu khalaqa akhara ma tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian mani itu kami jadikan segumpal darah. Jadi dari air mani itu bertemu dia dengan namanya sel telur perempuan, ya, maka ini berubah di umur berapa minggu ya, sekitar 2 minggu mungkin sudah terjadi. 2 minggu dia sudah bercampur menjadi segumpal darah, titik darah hitam di dalam itu. Maka kalau 3 bulan hamil, ya, itu sudah nampak itu di rahim itu ada seperti benda bulat. Kalau pernah USG itu nempel di dalam perut itu, nampak dia gitu. Oh, udah hamil ini bu, udah mulai besar ini katanya kan. Nah, sekarang kan udah ada alat. Nah, apalagi kalau sudah 5 bulan, 6 bulan, ada istilah USG yang berapa dimensi gitu, 4 dimensi atau berapa dimensi, itu udah bisa mutu anak bayi di dalam perut. Bisa difoto anak bayinya mukanya kayak mana. Nah, itu teknologi canggih zaman sekarang ini. Nah, Allah katakan, kemudian mani itu kami jadikan segumpal darah. Habis segumpal darah jadi apa? Segumpal. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal ataupun sepotong daging. Dari segumpal darah jadi sepotong daging. Dari sepotong daging ini Allah katakan lagi kami jadikan tulang, ya. Lalu sepotong daging itu kami jadikan tulang. Nah,
Lalu tulang itu kami bungkus dengan daging. Nah, kemudian kami ciptakan makhluk yang lain, manusia yang sempurna. Maha suci Allah yang sebaik-baik menciptakan. Shadaqallahul azim. Nah, jadi memang ya kita nggak usah banyak tingkah gitu. Keberadaan kita itu dari nggak ada diadakan sama Allah. Kan begitu. Jangan kita bertingkah. Jangan kita berontak. Apalagi sampai kita tak mau beribadah kepada Allah. Dari segumpal darah, dari sperma, dari segumpal darah, dari segumpal daging. Dari daging ini jadi tulang. Tulang dibungkus dengan daging. Kemudian disempurnakan bentuk kita oleh Allah. Dan itu mudah bagi Allah. Ya, itu mudah bagi Allah untuk menciptakan manusia yang lain. Sama-sama dari perut, tapi nggak sama mukanya. Bahkan satu perut aja pun kita punya abang kandung, punya adik kandung, tetap beda mukanya. Itulah yang dikatakan oleh Allah ini. Sesungguhnya, kata Allah kan, manusia yang semut. Maka kemudian kami ciptakan makhluk yang lain. Katanya. Memang bisa dalam satu perut, tapi berbeda lain dia bentuknya. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang hitam kulitnya, ada yang putih. Cuman hebatnya Allah itu kalau mamanya putih, bapaknya hitam, anaknya kenapa lahir nggak belang-belang. Di situ itu juga kekuasaan Allah. Kalau memang putih ya putih gitu, kalau hitam ya hitam gitu. Nggak ada kepalanya putih, badannya hitam kayak ular sawah kan gitu, nggak ada. Nah inilah Maha suci Allah ya, Maha besar Allah, sebaik-baik yang menciptakan. Makanya manusia itu makhluk yang sempurna dalam penciptaannya, dalam kejadiannya. Ya kalau seumpamanya kita manusia punya ekor kayak monyet, apa nggak gawat kita? Mau duduk terpaksa ekornya dinaikkan dulu gini kan, serem juga. Cuman kadang-kadang kita jangan so hebat. Memang kita khalifah di muka bumi, dipercaya sama Allah menjadi pemimpin. Tapi ada tentang di monyet itu yang kita nggak punya. Dia hebat dalam perkara tertentu. Kita nggak bisa kayak dia. Dia nggak mandi-mandi pun nggak apa-apa. Hah? Kena hujan, kena panas. Tinggal di pohon. Pokok bambu paling suka dia. Di pokok aren kayak gitu. Gatalnya pun nggak tanggung. Slow dia tidur situ. Kalau macam kita, udahlah. Sikit aja udah. Terbatuk, terdemam, sakit perut, masuk angin. Kan gian. Tapi kalau binatang-binatang itu banyak kelebihan yang Allah berikan sama dia. Dia pun tak pernah protes.